sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kunjungan kami di salah satu industri bakpia yang ada di Yogyakarta, yaitu Bakpia Niki Eco. Bakpia Niki Eco ini beroperasi di Geblakan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Bakpia Niki Eco ini didirikan oleh Pak Pairan pada saat pandemi COVID 2020. Dan hingga saat ini, Bakpia Niki Eco ini beroperasi secara skala rumah tangga. Di dalam video ini kami akan memaparkan mengenai 10 keputusan manajemen yang ada di Bakpia Niki Eco. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan video penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sepuluh keputusan manajemen yang pertama yaitu desain barang dan jasa. Kami menggunakan dua metode untuk menganalisis desain barang dan jasa. Yang pertama yaitu strategi produk. Bakpia Niki Eco menerapkan strategi produk dengan berfokus pada kualitas bahan yang dipakai dan hanya menggunakan satu rasa. Dalam proses memproduksi bakpia, mereka memilih bahan yang memiliki kualitas tinggi, seperti minyak dari merek Sanko, tepung dari segitiga biru, dan juga isian kacang hijau yang berkualitas tinggi. Sejauh ini, Bakpia Niki Eco belum pernah menggunakan bahan-bahan dari merek lain selain merek tersebut. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk menjaga rasa dan kualitas produk. Dengan memprioritaskan kualitas dan rasa dalam proses produksi, mereka berhasil memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan menciptakan diferensiasi untuk produk mereka. Metode selanjutnya adalah Quality Function Deployment. Dalam Quality Function Deployment ini kita menggunakan House of Quality, di mana kita perlu menganalisis berbagai faktor seperti keinginan pelanggan, bagaimana akan memuaskan keinginan pelanggan, hubungan keinginan pelanggan dengan cara perusahaan untuk memuaskan pelanggan, hubungan antar cara perusahaan memuaskan pelanggan, peringkat kepentingan pelanggan, evaluasi kompetitor, dan juga evaluasi teknis. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di mana sudah tertera hubungan-hubungan antar faktor dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Bakpia Niki Eco untuk mendesain barangnya. Kemudian rekomendasi dari kami terkait desain bakpia, sebaiknya Bakpia Niki Eco berinovasi dengan menambahkan varian rasa bakpia. Varian tersebut dapat berupa rasa coklat, durian, stroberi, dan lain-lain. Dengan adanya tambahan varian, mungkin dapat menarik antusias konsumen yang menyukai varian tersebut. Selain itu, kemasan bakpia juga salah satu faktor yang perlu diperhatikan, khususnya dalam pengiriman jarak jauh. Tentunya tidak cukup hanya dengan kemasan luar atau kardus, tetapi juga harus menambahkan kemasan dalam seperti plastik yang dapat divakum sehingga bakpia dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan begitu, bakpia akan tetap aman sampai ke tangan konsumen. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah mempercayakan poin 2, yaitu analisis manajemen kualitas. Perkenalkan, saya Edi Prastio dengan NIM 2022041048. Berdasarkan analisis yang kelompok kami lakukan terhadap Bakpia Niki Eco dalam manajemen kualitas, kami menggunakan metode analisis standar kualitas internasional ISO 9000. Apa itu ISO 9000? ISO 9000 ini merupakan standar kualitas dengan pengakuan internasional yang memiliki fokus untuk menambah sukses melalui 8 prinsip pengelolaan kualitas. Prinsip yang pertama adalah kepemimpinan manajemen tertinggi, prinsip yang kedua kepuasan pelanggan, prinsip yang ketiga perbaikan keberlanjutan, prinsip yang keempat melibatkan manusia, prinsip yang kelima analisis proses, prinsip yang keenam menggunakan dukungan data, prinsip yang ketujuh pendekatan sistem untuk manajemen, dan prinsip yang kedelapan adalah hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Dari hasil analisis kami mendapatkan bahwa Bakpia Niki Eco menjaga kualitas bakpia mereka dengan memberikan perhatian khusus ke bahan-bahan baku mereka dan proses produksi. Bahan baku yang mereka pakai adalah bahan baku yang berkualitas dan selalu dari pemasok yang sama untuk menjaga kualitas bakpianya serta menjaga kualitas bahan bakunya, seperti menggunakan kacang hijau berkualitas tinggi dan tepung dengan kualitas yang bagus, sehingga menciptakan rasa yang fantastis yang membuat pelanggan menjadi puas dan selalu datang ke Bakpia Niki Eco. Dan mereka selalu memesan sehingga Bakpia Niki Eco memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan maupun dengan pemasok. Namun, ada satu poin yang tidak dimaksimalkan oleh Bakpia Niki Eco ini,
yaitu poin nomor 4, melibatkan manusia. Terlihat dari proses produksi mereka yang masih kurang efektif karena hanya dikerjakan oleh 2 orang, membuat proses bakpia Nikkei Eco ini menjadi sedikit terlambat lah. Padahal mereka ini memiliki banyak orderan dari pelanggan. Lalu kami merekomendasikan bakpia Nikkei Eco untuk merekrut karyawan tambahan dan mencari anggota baru untuk membantu memaksimalkan tingkat produksi mereka agar bisa menyesuaikan kecepatan produksi dan peningkatan orderan setiap harinya, yang mana akan membuat pelanggan menjadi semakin senang, happy, dan tidak membuat pelanggan menunggu lama dong, yang mengakibatkan pelanggan menjadi puas karena kecepatan pesanan yang lebih cepat dari biasanya. Baik, selanjutnya adalah desain proses dan kapasitas. Desain proses dan kapasitas itu sendiri adalah penentuan jenis proses dan kapasitas yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk atau jasa pada proses kegiatan operasional. Untuk menganalisis desain proses dan kapasitas dari bakpia Nikkei Eco, bisa menggunakan proses chart. Proses chart dari bakpia Nikkei Eco bisa dilihat melalui grafik berikut. Singkatnya, dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa bakpia Nikkei Eco melalui 19 proses. Dapat dilihat dari simbol pada grafik tersebut, bakpia Nikkei Eco melalui proses operasi sebanyak 10 kali, transportasi 6 kali, inspeksi 1 kali, proses yang lambat 2 kali, dan penyimpanan 2 kali, dengan jarak tempuh 16 langkah dan dalam waktu 222 menit. Dari hasil tersebut, bakpia Nikkei Eco bisa diperkirakan dapat menghasilkan 550 bakpia setiap pembuatannya. Dalam proses tersebut juga dibutuhkan beberapa alat kerja, diantaranya kukusan, mangkuk, oven, loyang, nampan, dan box untuk packaging. Selanjutnya adalah strategi lokasi. Kami menggunakan metode pemeringkatan faktor untuk menganalisis strategi lokasi. Bakpia Nikkei Eco ini beralamatkan di Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Untuk membuka cabang baru tentunya memerlukan beberapa analisis dari berbagai faktor untuk menentukan lokasi yang sesuai dan efektif. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi ketersediaan tenaga kerja, akses konsumen, persaingan, biaya, dan regulasi. Setiap faktor tersebut memiliki nilai atau bobot tersendiri tergantung pada pentingnya terhadap tujuan bakpia Nikkei Eco secara relatif. Bakpia Nikkei Eco memiliki beberapa opsi lokasi strategis, diantaranya adalah Sosro Menduran dan Parangtritis. Dari dua opsi lokasi tersebut, bakpia Nikkei Eco perlu menganalisis faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, dengan tujuan menemukan lokasi yang strategis. Dari analisis menggunakan metode pemeringkatan faktor, dapat kita lihat bahwa Sosro Menduran memiliki total 74,85 dan Parangtritis memiliki total 67,7. Kesimpulan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Sosro Menduran lebih efektif sebagai cabang baru bakpia Nikkei Eco daripada Parangtritis. Hal tersebut dinilai dengan memperhitungkan bobot setiap faktor dengan nilai masing-masing daerah. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Marwinda Kavia dengan NIM 20220410465. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi tata letak dalam pabrik bakpia Nikkei Eco. Pertama-tama, strategi tata letak adalah salah satu dari keputusan utama yang menentukan efisiensi jangka panjang suatu operasi. Tata letak memiliki implikasi strategis karena ia menciptakan prioritas kompetitif sehubungan dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan juga biaya. Tidak lupa dengan kualitas kehidupan pekerja, kontak pelanggan, dan juga citra perusahaan. Dalam bakpia Nikkei Eco sendiri, sejak awal penataan tata letak produksi itu belum pernah diubah oleh owner. Dengan memikirkan alur proses produksi hingga proses distribusi yang efisien, maka kami merubah tata letak tersebut. Perubahan dapat dilihat pada gambar. Nah, dengan merubah tata letak tersebut, maka proses produksi akan berjalan lebih efisien. Aliran bahan dan manusia yang terstruktur, keamanan pekerja yang tinggi, interaksi dengan konsumen yang baik, dan fleksibilitas dalam pembuatan bakpia Nikkei Eco. Selanjutnya adalah sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Tujuan dari sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan, sehingga para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Perencanaan tenaga kerja berhubungan dengan stabilitas ketenaga kerjaan, jadwal kerja, dan aturan kerja. Desain pekerjaan akan menetapkan tugas yang membentuk desain untuk individual atau dalam kelompok. Terdapat 5 komponen dalam desain pekerjaan, yaitu spesialisasi pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, serta motivasi dan sistem insentif. Dalam Bakpia Nikkei Eicho sendiri, hingga saat ini proses produksi dilakukan oleh owner dan istrinya. Selama 3 tahun, Bakpia Nikkei Eicho belum melakukan perekrutan karyawan karena terkendala biaya, dan dalam proses pembuatan bakpia itu membutuhkan skill khusus. Walaupun pembuatan bakpia dilakukan oleh 2 orang, namun proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Jam kerja yang dilakukan sangat fleksibel karena dikerjakan sendiri dan di rumah sendiri. Proses produksi dimulai pada jam pagi. Tepatnya itu tidak menentu jam berapa karena tergantung pesanan pada saat itu. Bahkan, mereka pernah memulai proses produksi setelah subuh karena pesanan yang menumpuk. Proses produksi bakpia diakhiri sore hari setelah sekitar jam 4 setelah asar. Dalam metode analisis yang kami gunakan, kami menerapkan flowchart diagram. Dapat dilihat pada gambar, dari nomor 1 menjelaskan tentang proses awal, yaitu pengadonan. Setelah mengambil bahan baku dari gudang, proses pengadonan pun dimulai. 1 kg tepung adonan dibagi menghasilkan ratusan bakpia. Selanjutnya nomor 2 adalah proses pengisian kacang hijau dalam adonan. Proses ini sebenarnya bisa dilakukan bersamaan dengan pengadonan pada tahap pembagian adonan menjadi beberapa bagian. Nomor 3 adalah proses memanggang bakpia. Setiap 10 menit bakpia dibalik agar matang merata. Setelah bakpia matang, maka berlanjut ke nomor 4, yaitu proses pendinginan dan pengemasan. Sebelum dikemas, bakpia harus dipastikan sudah dingin sebelum masuk dalam proses pengemasan. Nah, tahap 1 dan 2 ini membutuhkan skill khusus agar bakpia yang dihasilkan itu berukuran sama. Setelah proses pengemasan itu selesai, maka proses distribusi akan berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Supply chain management yang digunakan oleh Bakpia Nikkei Eicho ini menggunakan metode behavior. Bisa dilihat di sini bahwa Nikkei Eicho memiliki 2 supplier utama. Supplier utama yang pertama itu menyediakan stok kacang hijau yang telah dikupas berkualitas premium. Dan yang kedua, supplier kedua itu menyediakan persediaan tepung, gula, minyak, dan bahan-bahan lainnya. Lalu setelah bahan-bahan dikirim oleh supplier ke tempat pengolahan bakpia, lalu bakpia ini diproses oleh karyawan di Nikkei Eicho untuk menjadi bakpia yang jadi. Lalu baru konsumen setelahnya bisa membeli atau Nikkei Eicho bisa mengirim bakpia yang telah jadi itu ke supplier. Halo, di sini kali ini saya akan menjelaskan poin 8, yaitu manajemen persediaan. Berdasarkan analisis kami yang menggunakan metode just in time, Bakpia Nikkei Eicho ini sudah menerapkan metode JIT karena mereka selalu memasok persediaan tepat waktu sebelum persediaan mereka habis dan tidak terjadi penumpukan persediaan. Manajemen persediaan ini sangat penting dalam operasi bisnis karena memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber daya dan pengoptimalan proses produksi, terutama dalam operasi bisnis F&B seperti bakpia. Manajemen persediaan sangatlah penting. Maka dari itu, kami menggunakan metode analisis just in time. Mengapa? Karena JIT itu adalah filosofi manajemen persediaan yang bertujuan untuk mengurangi persediaan hingga batas minimum yang memungkinkan produksi yang efisien, menghindari pemborosan, dan biaya penyimpanan yang tinggi. Namun Bakpia Nikkei Eicho hanya memanfaatkan pemasok persediaan dari pasar, yang artinya jika pasar tutup atau persediaan di pasar itu habis, mereka tidak punya pemasok persediaan yang lain. Jadi kami merekomendasikan Bakpia Nikkei Eicho itu untuk menambah supplier persediaan mereka. Setidaknya Bakpia Nikkei Eicho memiliki minimal lebih dari 2 pemasok, sehingga jika pemasok 1 dan 2 tidak bisa memasok, masih ada pemasok yang lain. Sekian poin dari saya ucapkan terima kasih. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan sendiri merupakan kegiatan yang penting dalam menentukan waktu dan urutan kegiatan produksi bakpia ini. Step pertama dalam pembuatan bakpia itu membuat selai kacang yang hampir menempuh waktu 3 jam sendiri. Pertama adalah perendaman yang menempuh waktu 90 menit. Lalu habis itu dicuci. Habis dicuci itu dikukus selama 30 menit. Nah, proses perendaman ini yang memakan waktu lama ini untuk menghemat waktu pengukusan. Jadi pengukusan ini lebih cepat lagi. Lalu adanya penggilingan. Habis penggilingan selama 10 menit. Lalu selai yang sudah digiling itu diadonin. Lalu step kedua adalah pembuatan kulit. Pembuatan kulit ini memakan waktu 25 menit. Yaitu mencampurkan bahan-bahan selama 10 menit, pengadonan selama 10 menit, dan membentuk bulatan kecil-kecil selama 5 menit. Lalu step ketiga adalah mengisi selai kacang. Ini menghabiskan waktu selama 20 menit. Lalu step keempat adalah pemanggangan, yaitu bakpia yang sudah dimasukin selai kacang yang bakpia setengah jadi, lalu dipanggang ke dalam oven selama 20 menit. Lalu setelah bakpia di oven, lalu diangkat, didiamkan di suhu ruang selama 15 menit. Lalu setelah itu dikemas selama 10 menit, lalu konsumen bisa membeli atau bakpia Nikkei Eko bisa mengantarkan kepada konsumen untuk membeli bakpia Nikkei Eko ini. Dan kami juga di sini memberikan rekomendasi agar waktu lebih efisien selama 30 menit. Di sini ada pemotongan ada pemotongan waktu atau step yang didahulukan. Dari sini pembuatan kulit itu dimajukan ke jam kedua. Itu selama 20 menit ini menghemat waktu selama 20 menit. Lalu pada pendinginan ini kami menyarankan untuk memakai kipas angin agar proses pendinginan itu lebih efisien, lebih cepat selama 5 menit. Dan itu dan proses yang kami rekomendasikan ini menghemat waktu 30 menit. Jadi proses yang 4 jam proses bakpia ini selama 4 jam itu bisa dipersingkat jadi 3,5 jam saja. Sekian dari saya. Yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Maintenance sendiri adalah kegiatan memelihara fasilitas atau peralatan pabrik supaya tercipta suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Salah satu metode yang digunakan adalah RCM atau Reliability Centered Maintenance. Merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan maintenance suatu aset fisik agar tetap bisa melakukan tugasnya sesuai dengan parameter yang diinginkan oleh penggunanya. RCM ini dilakukan sebelum kerusakan pada fasilitas atau mesin terjadi. Sebelumnya, bakpia Nikkei Eko sudah menerapkan standar pemeliharaannya dengan sangat baik, seperti pemeliharaan pada mesin oven dengan membersihkannya setiap 1 bulan sekali, dan juga membersihkan fasilitas lainnya rutin setiap hari setelah digunakan. Kami hanya ingin menambahkan untuk lebih memperhatikan pemeliharaan pada mesin seperti oven, mengenai pemeriksaan apakah ada kerusakan pada mesin tersebut minimal 1 bulan sekali. Hal ini dilakukan guna untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pada mesin atau fasilitas terjadi pada proses produksi bakpia Nikkei Eko, sehingga bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Sekian presentasi dari kami, dan kami harap teman-teman bisa memiliki gambaran mengenai 10 keputusan manajemen yang ada di bakpia Nikkei Eko. Ada kurangnya mohon maaf, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.